Kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami ada untuk memuliakan Tuhan, bukan menunjukkan kesombongan rohani kami. Tapi kami datang kepada Tuhan. Terlebih daripada itu adalah kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Kami boleh bernafas hari ini itu semua karena Tuhan. Kami boleh diselamatkan itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati kami seperti tanah yang baik untuk diisi oleh firman Tuhan, bibit kebenaran firman Tuhan. Agar firman ini boleh jatuh di tanah yang baik, kami boleh mengerti firman Tuhan dan mampukan dan kuatkan kami untuk kami melakukan dan berbuat di dalamnya. Tuhan, kami tidak izinkan ada roh yang lain yang tidak berasal dari Tuhan di tempat ini, yang mencuri bibit kebenaran firman. Kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan begitu baik mempertemukan kita satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah raya Minggu pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebenarnya bingung mau khotbah hari ini. Karena sebenarnya pujian hari ini sudah disampaikan, khotbah saya disampaikan oleh pujian hari ini. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk lebih lagi untuk mengerti firman Tuhan. Bagaimana pertolongan dan kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan ini. Sudah tidak asing lagi bagi kita. Seringkali kita mendengarkan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Baik, jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita baca silih berganti Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Saya ayat pertama dan ayat 11, Bapak Ibu ayat yang ke-12. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang patut memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan, berbahagialah saya dan saudara yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan kita tema dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu jangan lupakan Tuhan. Coba katakan samping kiri kanan, jangan lupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di bagian ayat yang terakhir, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, menarik dalam ayat ini yang kita baca, di mana Yesus terakhir mengucapkan imanmu telah menyelamatkan engkau.
Kalau bicara tentang iman, Bapak Ibu, tidak habis-habisnya Alkitab banyak menjelaskan tentang iman. Karena saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus harus mengalami terus pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita hanya percaya, mengaku mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi bagaimana saya dan saudara memahami dan bertindak dalam iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita terus berjalan dalam kehidupan ini dan tidak dalam kehidupan kita dan tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang telah kita baca, di mana dalam perjalanan Yesus menelusuri perbatasan Samaria dan Galilea, itu jarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang fanatik dengan keagamaannya. Khususnya bagi para imam, pasti tidak melakukan, karena menyusuri perbatasan daerah Samaria, apalagi menginjak daerah itu. Ini merupakan suatu kenajisan. Tetapi Yesus menjadi rabi yang satu-satunya melakukan hal itu seturut dengan tujuan untuk dapat menyelamatkan tiap-tiap orang milik kepunyaan. Amin. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu sejarah orang Samaria, di mana Yesus selalu tekankan orang Samaria ini, di mana Samaria merupakan perpecahan zaman Raja Salomo. Sesudah Salomo pecah dua, utara dan selatan, Samaria dan Yerusalem itu merupakan dua ibu kota pada waktu itu. Samaria selalu dikenal dengan penyembahan berhalanya. Yerusalem juga jatuh bangun dengan tidak luput dari kesalahannya. Di dalam periode kemudian muncullah kelas-kelas yang religius atau tembok-tembok pemisah, di mana orang Samaria itu berdosa, orang Yahudi itu suci. Mulai ada muncul tembok-tembok di dalam. Nah, perilaku keagamaan ini muncul pada gereja-gereja zaman sekarang. Wah, gereja kami adalah kudus, gereja lain tidak ada Roh Kudus. Kita bisa menjadi orang-orang yang mengerikan dan mengklaim diri kita tanpa melihat Alkitab dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menarik kalau kita membaca, kita melihat bahwa perbatasan Samaria dan Galilea ini menjadi netral di antara orang-orang buangan, yaitu orang-orang kusta, dan orang-orang Samaria dan Yahudi tidak mau berkumpul. Tetapi karena penyakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Tuhan, mempersatukan mereka dalam komunitas. Orang Samaria dan orang Yahudi yang mengalami kusta, mereka kumpul di suatu desa yang diasingkan, dan Yesus mengunjungi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang Yahudi dan orang Samaria yang tergabung dalam kelompok 10 orang itu terkena penyakit kusta. Menjadi sahabat yang baik, mereka semakin dekat. Kemalangan atau penderitaannya mereka alami tentu meruntuhkan segala batas-batas. Dalam kemalangan mereka bersama karena penyakit kusta, mereka dapat melupakan asal-usul mereka, apakah mereka orang Yahudi atau orang Samaria. Memang benar Bapak Ibu, orang malang, mereka dikucilkan dari masyarakat, dan mereka dilarang untuk ikut serta dalam ibadah, bahkan upacara-upacara keagamaan. Sebab orang yang sakit kusta dianggap orang yang najis, yang tidak boleh berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Inilah diskriminasi, bukan saja disebabkan ketakutan penularan, tetapi juga terutama disebabkan oleh agama dan adat pada waktu itu. Saudara, menarik kalau kita membaca ayat ini mengenai cerita ke-10 orang kusta yang hanya terdapat di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Mengenai cerita Yesus menyembuhkan orang sakit kusta juga terdapat dalam Lukas 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dalam perikop yang kita telah baca, Lukas tidak mengarahkan kepada penyakit kusta tersebut kalau kita memperhatikan, tetapi mengenai sikap dari ke-10 orang yang telah sembuh dari penyakit kusta. Saudara, 10 orang kusta ini pastilah mereka bersyukur mereka telah disembuhkan Tuhan. Mereka datang karena mereka telah mendengar kabar tentang Yesus. Siapa ini Yesus? Kenapa dia begitu
banyak menyembuhkan. Mereka datang dan melihat kesempatan itu. Mereka berdiri agak jauh di depan Yesus, karena mereka menganggap bahwa mereka dirinya najis, tidak boleh dekat dengan orang-orang Yahudi. Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami. Namun kalau kita lihat 10 orang disembuhkan. Yesus bilang, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Hanya 1 orang saja, ketika dia menyadari dia telah sembuh, dia kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Dan orang-orang tersebut ternyata adalah orang Samaria yang dianggap najis, tidak layak, dan sebagainya. Kita tidak tahu alasan apa yang menyebabkan ke-9 orang yang juga telah disembuhkan tidak kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Bisa jadi karena kegirangan yang sangat luar biasa sehingga melupakan Tuhan. Juga kita mungkin bisa menganggap bahwa kesembuhan mereka sudah waktunya mereka disembuhkan, atau kesembuhan mereka adalah kebetulan. Dan akhirnya terlebih, bukankah Yesus tidak melakukan apa-apa selain mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Namun apa balasannya dari mereka? Mereka hanya sembuh, tidak lebih daripada itu. Berbeda dengan orang Samaria yang kembali datang mengucap syukur. Tidak hanya sembuh, tetapi juga memperoleh keselamatan. Tidak hanya mengalami kesembuhan, tetapi juga memperoleh keselamatan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap kita pasti memperoleh kebaikan Tuhan. Amin. Kita pasti memperoleh pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Terlebih sebagai orang percaya, kita mengamini bahwa kebaikan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa telah diberikan kepada kita, yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus. Masalahnya adalah, sudahkah kita mengucap syukur dengan tulus? Kita selalu melihat pertolongan Tuhan itu mujizat. Kalau kita melihat seluruh keberadaan Alkitab, Tuhan itu begitu baik. Yang pertama, Dia menciptakan kita dalam bumi ini. Saudara tidak bisa lihat dunia yang Dia ciptakan begitu indah tanpa kuasa dan pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah keselamatan. Kita bisa hidup, tapi tanpa pengorbanan Kristus datang ke dalam bumi menyelamatkan saya, percuma kita hidup tapi tidak selamat. Itulah sebabnya Yesus datang. Dia menolong saya dan saudara supaya kita selamat. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus, diberikan bagi saya dan saudara supaya dalam pergumulan kita dalam dunia ini, kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, dikuatkan, dihiburkan. Itulah betapa kebaikan Tuhan yang tidak terhingga oleh apapun ketimbang mujizat-mujizat yang dialami oleh manusia. Bahkan kita bersyukur betapa Tuhan begitu baik. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, meneladani sikap orang Samaria tersebut untuk memuliakan Allah. Dengan apakah kita dapat membalas kebaikan Tuhan kepada kita? Kita dapat membalaskan dengan mempersembahkan seluruh kehidupan saya dan saudara di dalam Tuhan, kudus dan berkenan di hadapan Allah, dan selalu memuliakan Tuhan selagi kita hidup. Yang kedua adalah mengucap syukur dan merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hendaklah kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Dan marilah kita senantiasa hidup memiliki iman, percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas menolong saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini begitu singkat, tapi kita bisa melihat begitu pentingnya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Bagaimana saya dan saudara melihat diri kita? Apakah kita ingat akan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, atau sebaliknya kita malah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Marilah kita memiliki sikap respon iman yang benar di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita melihat bagaimana respon seorang Samaria ini begitu membuat Yesus tertarik kepada dirinya. Yesus berkata begini dalam ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya
orang itu adalah orang Samaria. Berapa banyak saudara yang datang dalam Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Dia. Dia Allah yang baik bagi saya dan saudara. Amin. Kita datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan ini, kita bersyukur karena Tuhan menolong saya dan saudara. Itulah sebabnya kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang baik bagi saya dan saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita tersyukur, hati kita merendahkan diri, sebab kita tahu bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Dan kita datang bersyukur betapa Yesus sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Itulah sebabnya kita boleh ada hari ini untuk memuliakan Tuhan. Betapa baiknya pertolongan Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau dihitung mungkin tidak bisa membalas dengan kebaikan saya dan saudara kepada Tuhan. Betapa begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara dalam hidup ini. Marilah sebagai jemaat Tuhan, tidak hanya kita sungguh percaya kepada Kristus, kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, tetapi yang ketiga yang dilakukan oleh orang Samaria ini, sehingga membuat Yesus tertarik kepadanya, dan dia tidak hanya disembuhkan tetapi diselamatkan, adalah senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Katakan senantiasa memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu merendahkan hidup di bawah pimpinan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukur senantiasa atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa luar biasa Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara dalam hidup ini. Percuma kita sembuh, tapi kita tidak selamat. Saya percaya itu banyak orang Kristen datang ke KKR, maju ke depan, dijamah dan sembuhkan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka selamat? Itulah sebabnya Tuhan rindu kita melihat bagaimana iman yang menyelamatkan kehidupan tidak hanya bagi orang Samaria, tetapi bagi kehidupan saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Kita mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, tetapi bagaimana kita senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan, senantiasa kita memuliakan Tuhan, dan senantiasa kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah yang kita bisa renungkan bersama. Biarlah firman ini terus meneguhkan kita dan menguatkan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa tidak melupakan Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan pagi ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda, dia tidur pada siang hari. Pada waktu dia tidur pada siang hari, dia mimpi, dia bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat itu datang menghampirinya, dan pemuda itu sangat kaget melihat malaikat itu. Dia bersukacita, wah, dia bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat itu berkata, kamu mau tempat yang akan membuat kamu tercengang? Saya akan membawa kamu ke situ. Wah, apa itu malaikat? Mari, saya mengajak kamu ke tempat itu. Lalu dalam perjalanan sampailah mereka ke tempat itu, dan dia melihat tempat itu. Dia bertanya, malaikat, apakah tempat ini? Apakah tempat ini adalah bank? Kenapa saya melihat begitu ramainya orang di situ, mengantri sekali? Lalu malaikat itu berkata, ini bukan bank, ini adalah kantor permohonan doa. Begitu ramainya, dia kaget. Begitu ramainya orang memohon doa kepada Tuhan. Terus malaikat mengajak dia. Setelah dia di tempat pertama, malaikat ajak lagi ke tempat kedua. Setelah sampai di tempat yang kedua, dia lihat dari jauh, bahkan mendekat. Kok tempat ini sepi sekali, seperti tidak ada orang. Lalu dia membuka, dia bertanya kepada malaikat, malaikat, apakah ini tempat pegadaian yang selalu sepi? Tidak. Coba kamu buka. Pada waktu dia buka, dia kaget. Wah, ternyata orang sangat sedikit. 1, 2, 3, mungkin 10 orang ada di kantor itu. Dan dia berkata, apakah kantor ini pegadaian? Bukan. Kantor ini bukan pegadaian. Kantor ini adalah ucapan syukur. Lalu dia katakan, mengapa ada 2 tempat?
Orang begitu ramai, satu permohonan doa, satu ucapan syukur. Kemudian dia berkata kepada anak ini, coba tariklah kesimpulan dari apa yang telah kamu lihat, dua tempat yang telah kamu kunjungi. Lalu pemuda ini diam begitu lama, lalu dia berpikir dan dia berkata dalam pikirannya, Tuhan, sudahkah aku mengucap syukur hari ini? Ternyata maksud malaikat ini membawa pemuda ini untuk menunjukkan betapa kurangnya ucapan syukur manusia pada akhir zaman ini. Malaikat sedang menunjukkan pemuda ini loh manusia zaman akhir ini, tidak tahu mengucap syukur, taunya minta-minta doang. Tapi kalau seorang anak kecil minta uang jajan kepada bapaknya, pasti dia dapat senang lalu pergi. Begitupun juga orang Kristen, setelah mendapatkan berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, lupa untuk mengucap syukur. Itulah sebabnya mari jemaat Tuhan, kita senantiasa bersyukur apapun kondisi kita saat ini. Bahkan mungkin kemarin ada banjir dan mungkin kita mengalami peristiwa yang mungkin sangat tidak mengenakan bagi saya dan saudara. Tetapi kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan saya. Terima kasih, yang terlebih penting adalah nafas dan keselamatan yang telah Tuhan beri bagi saya. Amin. Inilah senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan ke-9 orang kusta yang orang Yahudi yang telah lahir pergi meninggalkan Yesus, tidak kembali kepada Kristus, mengucap syukur, ketimbang orang Samaria yang dianggap orang najis, orang hina dan tidak ada apa-apanya, tetapi dia diperhitungkan oleh Allah. Itulah iman yang menyelamatkan. Tidak hanya kita mengalami kesulitan, tetapi senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, dan saya minta Pak Gembalakan mungkin kita dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar tentang pengucapan syukur. Bagaimana orang kusta ini pada waktu dia ditantang untuk pergi melampaui batas-batas peraturan adat, hukum Taurat, adat Yahudi. Pada waktu dia percaya sesuatu yang tidak pernah dia lihat, dia pikirkan, Tuhan bercakap. Dalam perjalanan itu dia mengalami kesembuhan. Dan respon daripada itu dia kembali untuk merendahkan diri, mengucap syukur, tersungguh di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia butuh Tuhan. Dan dampak daripada itu, dia menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Dia pulang sebagai orang-orang Israel yang telah dibenarkan berkenan kepada Allah. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan mengizinkan tantangan, waktu Tuhan mengizinkan persoalan, waktu Tuhan mengizinkan masalah, kami menjadi pribadi-pribadi yang akan melihat jauh ke depan. Kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada jawaban, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan waktu kami menaikkan syukur, kami akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi alat Tuhan pagi hari ini. Otoritas di bawah kuasa Allah atas hamba-Mu, pewahyuan Tuhan terus buka dan singkapkan. Dan kami berdoa biarlah masa depannya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat, setiap kami yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah firman ini boleh tinggal dan menjadi terang bagi kaki kami dan jalan bagi hidup kami, sehingga kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya waktu kami ada di dalam tantangan, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap umat jemaat-Mu, Tuhan berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, dalam nama Yesus. Kami pulang dari tempat ini dengan menerima jawaban Tuhan. Kami dikuatkan, diteguhkan, sukacita Allah memenuhi kami. Dan kami berdoa, biarlah anugerah-Mu senantiasa baru dalam hidup kami. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap umat jemaat-Mu. Kami ingat keluarga-keluarga yang ada di Kilo 14, keluarga Usmani, keluarga Lekong. Tuhan memberkati mereka. Keluarga Waryori, mereka yang kena banjir, Tuhan, keluarga besar Kalambe, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga daripada Ibu Desi Timur yang ada di Habeng yang juga kena banjir. Tuhan berkati. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang tidak hamba ketahui, Tuhan menolong mereka.
Jaga lindungi, pagari rumah kami, rumah hamba-hambamu dengan kasih setia-Mu Tuhan. Segala roh tumbal apapun kami tolak itu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengikat kekuatan kuasa-kuasa penghulu yang coba untuk mengintimidasi. Biarlah Tuhan Engkau jaga dan lindungi setiap umat jemaat-Mu. Kami menyerahkan kota kami Tuhan hari-hari ini. Kami dengar sana sini ada begitu banyak banjir, orang meninggal, tenggelam, tertimbun dengan tanah longsor. Kami berdoa Tuhan, segala kekuatan magic apapun, segala hal-hal yang tidak benar, kami ikat pekerjaannya dalam nama Yesus. Dan kami mau berdoa biarlah Bapa Engkau berkati agar perlindungan Allah ke kota kami, timur, utara, barat, selatan. Kami berdoa biarlah Tuhan berdiri dengan malaikat-Mu dan menjaga kota kami. Kami mengucap syukur dan minta kesejahteraan kota kami Tuhan. Biarlah kesejahteraan yang menjadi kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk PLN Tuhan, titik-titik rawan tertentu, tiang-tiang listrik yang bisa berbahaya Tuhan jaga supaya tidak rubuh. Tuhan pagari, dan kami berdoa jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan memberkati kota kami. Banjir-banjir yang kami alami hari ini, kami mau mengucap syukur. Kami percaya bahwa dengan semuanya ini pemerintah akan bekerja lebih giat lagi dan ada pembangunan di dalam kota kami. Dan kami mau berdoa untuk Bapak Wali Kota, kami mau berdoa untuk Bapak Bupati Sorong, Tuhan memberkati mereka. Bapak Gubernur Papua Barat, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap gereja-gereja hari ini, mimbar-mimbar yang sedang dipakai untuk memperwartakan Injil Tuhan, yang membagikan kasih dan pesan Allah. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan sekali lagi menyerahkan setiap umat jemaat, mulai dari Aimas sampai di Sauka, kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah pagar perlindungan Allah, kasih dan sukacita Tuhan, berkat-berkat yang besar memenuhi dan menjadi bagian setiap umat jemaat. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan pembangunan gereja. Tuhan memberkati. Kami terus taruh dana biaya yang kami butuhkan, memberkati Bapak Titus Rose sebagai ketua panitia, memberkati setiap umat jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan untuk menopang dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami ingat anak-anak kami yang akan keluar untuk menempuh pendidikan. Beberapa anak-anak kami ingat Abang Farel, Patricia, dan semua yang lain. Tuhan menolong mereka di dalam memasuki perguruan-perguruan tinggi, memasuki bangku-bangku SMU, SMK, SMP, SD, TK. Tuhan berkati. Biaya dana yang kami butuhkan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami. Biarlah Engkau Allah sumber segala berkat, memenuhi lumbung-lumbung kehidupan rumah tangga Jemaat Elroy, penuh melimpah ruah, sehingga dengan kasih setia-Mu Bapa, kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai orang tua. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sekali lagi kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Mungkin lemah, sakit, ada dalam berbagai-bagai hal. Tuhan berkati mereka. Bahkan semua kami, biarlah kami pulang dari tempat ini dengan sukacita Allah yang melimpah, seperti orang kusta yang telah dilawat, dijamah oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan sekali lagi kami mau berdoa, Tuhan berkati kota kami. Covid yang terus naik, kami percaya bahwa pagar perlindungan Allah atas setiap umat-Mu, atas setiap kota ini. Dan kami berdoa, Tuhan beri hikmat penanggulangannya. Tuhan berkati Bapak Jokowi dengan sebuah program-program hari ini, langkah-langkah kebijakan yang diambil. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam Besar Agung. Kami berdoa dan kami minta ini buat Bapak di surga. Haleluya. Amin.